Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ejal Pratiwi Burutarigan dari kelas Akuntansi A 2020. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan yang mana diampu oleh Bapak dosen Dr. Randus Jumiadi, AK MSI CFR CFTAS. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu teori kewirausahaan. Menurut Joseph Schumpeter, kewirausahaan adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru, atau mengolah bahan baku baru. Menurut Robin, 1996, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa, dan resiko, serta menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Selanjutnya yaitu tujuan kewirausahaan. Yang pertama adalah mensosialisasikan tentang kewirausahaan kepada masyarakat. Saat seseorang mulai menjalani wirausaha dan sukses, maka muncullah kesadaran masyarakat untuk ikut berwirausaha. Masyarakat akan tergerak untuk mencari tahu tips dan trik sukses berwirausaha dan belajar menjadi pribadi yang tangguh dan ulet dalam membangun usaha. Yang kedua yaitu membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Salah satu tujuan wirausaha adalah membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Ketika masyarakat melihat kesuksesan, mereka akan belajar untuk berperilaku menjadi orang yang sukses. Mereka juga akan bersemangat dan berjuang dengan gigih agar usaha yang dijalankan berhasil. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang dibutuhkan saat menjalankan suatu usaha. Hal ini akan berimbas pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga memungkinkan sumber daya manusia tersebut membuka lapangan pekerjaan sendiri. Yang keempat adalah memajukan dan menyejahterakan masyarakat. Tujuan wirausaha lainnya adalah ketika suatu usaha berkembang dan menjadi sukses, usaha tersebut otomatis membutuhkan banyak karyawan untuk menjalankan dan mempertahankan usaha tersebut. Dengan begitu, para wirausahawan telah menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Karakteristik wirausahawan pada umumnya terlihat pada waktu berkomunikasi dalam rangka mengumpulkan informasi dan pada waktu menjalin hubungan dengan para relasi bisnisnya. Menurut Bygrave, karakteristik wirausahawan meliputi 10D. Yang pertama yaitu dream, yakni seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadinya dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua, decisiveness, yaitu orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan adalah faktor kunci dalam kesuksesan bisnisnya. Yang ketiga, doers, yakni dalam membuat keputusan akan langsung menindaklanjutinya. Mereka melaksanakan kegiatannya secepat mungkin dan tidak menunda-nunda kesempatan yang baik dalam bisnisnya. Yang keempat adalah determination, yaitu seorang wirausahawan melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian. Rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah, walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak mungkin dapat diatasi. Yang kelima yaitu dedication, yaitu dedikasi terhadap bisnisnya sangat tinggi. Kadang-kadang mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara,
tidak mengenal lelah, dan semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnis. Selanjutnya yang keenam adalah devotion, yaitu mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkan. Yang ketujuh adalah details, yaitu memperbaiki faktor-faktor kritis secara rinci. Tidak mengabaikan faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Lalu yang kedelapan adalah destiny, yaitu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Bebas dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Yang kesembilan, dollars. Seorang wirausahawan tidak mengutamakan mencapai kekayaan, sedangkan motivasinya itu bukan karena uang. Uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya dan berasumsi jika berhasil dalam bisnisnya, maka ia pantas mendapat laba, bonus, atau hadiah. Lalu yang terakhir adalah distribute, yakni bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis. Baiklah, yang terakhir yaitu tipe-tipe wirausahawan. Yang pertama ada socialpreneur atau wirausaha sosial, yang mana merupakan pengusaha yang mempunyai misi untuk menyelesaikan masalah sosial dengan pemberdayaan komunitas melalui aktivitas yang bernilai ekonomi. Contohnya yaitu seperti pengelolaan limbah sampah, produksi kerajinan bahan anyaman, bimbingan belajar, layanan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah intrapreneur, yaitu konsep wirausahawan yang ada di perusahaan. Jadi, agar bisa menjadi seorang wirausaha sukses, tidak perlu keluar dari perusahaan. Intrapreneur merupakan seorang pengusaha yang bekerja secara kreatif, inovatif, serta berkontribusi maksimal bagi kemajuan perusahaan. Umumnya, mereka bisa berasal dari berbagai jabatan, mulai dari karyawan, biasa, hingga eksekutif. Karakter wirausaha intrapreneur dikenal sebagai sosok yang unik, senang keluar dari comfort zone, dan mampu beradaptasi di segala situasi. Dan yang terakhir adalah technopreneur, yaitu wirausaha yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan jual beli melalui komputer dan internet. Misalnya untuk menganalisis konsumen potensial, pemanfaatan marketplace, promosi online, dan lain-lain. Jadi, sebagai manajemen, pada awal yang berkembang di bidang industri, kemudian dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai bidang lainnya, sehingga disiplin kewirausahaan dalam pembangunan mengalami evolusi yang cepat, yang tumbuh tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan lembaga-lembaga lainnya seperti birokrasi pemerintah, universitas, dan lain-lain. Pada awalnya, pengembangan kewirausahaan adalah di bidang perdagangan. Di daerah tertentu, kewirausahaan telah menjadi kompetensi inti atau core kompetensi dalam menciptakan perubahan pembaharuan dan kemajuan. Kewirausahaan tidak hanya digunakan sebagai jangka pendek, tetapi juga sebagai tips kehidupan umum bahwa jangka panjang untuk menciptakan peluang. Dalam bidang bisnis lainnya, misalnya banyak perusahaan yang sukses dan memperoleh banyak peluang karena memiliki kreativitas dan inovasi. Melalui kreativitas dan proses inovatif, pengusaha menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Nilai tambah barang dan jasa yang diciptakan melalui proses kreatif dan inovatif inilah yang menciptakan banyak keuntungan termasuk dalam keunggulan kompetitif. Sekian dari saya tentang konsep dasar kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.